Pertanyaan yang keempat, matas sa'ah, kapankah kiamat terjadi? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tetapi dikejar terus sama laki-laki ini. Wa ma amaratiha, apa tanda-tanda kiamat sudah dekat? Ada sebuah hadis yang dari hadis ini kemudian sebahagian ulama memandang hadis ini menjelaskan hal yang terkait dengan kajian akhir zaman. Hadis ini bisa Anda temukan di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, yang mana hadis ini terdapat pada hadis nomor 2, sering disebut hadis Jibril. Yang menyampaikan, yang meriwayatkan adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, "Bainama julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami para sahabat sedang duduk bersama Rasul, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang kami tidak kenal. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam, namun tidak ada atharus safar, tidak ada bekas-bekas perjalanan. Dan laki-laki ini langsung duduk di depan Nabi, dekat sekali, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, mal Islam? Apakah Islam? Nabi menjawab dengan menguraikan rukun Islam yang 5. Engkau berikrar syahadatain, salat 5 waktu sehari, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan pergi haji man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang diberi kesanggupan untuk menempuh perjalanannya. Terus kata laki-laki ini, sodakta, Anda benar. Sehingga Umar yang meriwayatkan hadis ini terheran-heran. Ini laki-laki bertanya, tapi ini laki-laki yang memberi penilaian pula. Kemudian pertanyaan yang kedua, mal iman? Apakah iman itu? Nabi menguraikan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan iman kepada takdir, khairihi wa syarrihi. Takdir yang khair, yang baik, maupun takdir yang syar, yang buruk. Sodakta lagi kata laki-laki ini. Benar Anda, kata laki-laki ini. Pertanyaan ketiga, mal ihsan? Apa itu ihsan? Nabi menjawab dengan satu kalimat. Ternyata kalimat ini definisi dari ihsan. Nabi bersabda, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Pertanyaan yang keempat, matas sa'ah? Kapankah kiamat terjadi? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tetapi dikejar terus sama laki-laki ini. Wa ma amaratiha? Apa tanda-tanda kiamat sudah dekat? Di dalam hadis ini Nabi menjawab 2 tanda. Tanda pertama kata Nabi, bila mana seorang budak perempuan melahirkan majikannya, tuannya. Yang kedua, kiamat sudah dekat bila mana orang yang tidak beralas kaki, nyeker, telanjang dada, miskin, penggembala domba, berlomba membangun gedung-gedung tinggi. Terus laki-laki ini berdiri meninggalkan majelis. Nabi langsung menyuruh Umar bin Khattab mengejar laki-laki itu. Dan ingat ya, Umar bin Khattab ini laki-laki yang besar, kuat, besar. Dalam riwayat dikatakan kalau Umar itu naik kuda mau berperang, kakinya itu hampir geser di tanah. Begitu, saking besarnya dia. Jadi kalau Umar itu berlari, 1 langkahnya 3 langkah kita. Dia kejar laki-laki itu, tetapi kemudian dia kembali dan berkata, ya Rasulullah, sudah menghilang laki-laki itu. Maka Nabi bertanya kepada Umar, hai Umar, tahu kamu siapa laki-laki tadi? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Kata Nabi, itu malaikat Jibril alaihissalam datang ke tengah-tengah kita mengajarkan din, agama kepada umat ini. Subhanallah. Jadi sebagian ulama berdasarkan hadis ini menyimpulkan bahwa ajaran Islam yang sangat luas dan sangat dalam ini, kalau mau diperas itu intinya ada 4. Ada yang berkaitan dengan pelajaran fikih ibadah, rukun Islam yang 5 itu, tentang sholat, puasa, zakat, haji, Ada yang berkaitan tentang ilmu keimanan, rukun iman yang 6 tadi. Kemudian yang ketiga, ada yang berkaitan dengan pelajaran ilmu mengenai kualitas amal kita.
yaitu ihsan. Kita kadangkala lupa bahwa kalau kita beramal, kita harus beramal dengan sebaik-baiknya. Jangan kita bersemangat beramal itu semangat yang penting kelar, gitu. Bukan begitu. Makanya ilmu tentang pelajaran yang ketiga ini, ihsan ini, nanti berkembangnya menjadi ilmu tentang akhlak, ilmu tentang tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, ilmu tentang tathhirul qalb, pembersihan hati, ilmu tentang tarbiyah ruhiyah, pendidikan kerohanian, spiritual. Ngerti? Ya. Sebagian orang, mungkin kita nggak setuju, mengatakan ini ilmu tasawuf, gitu. Pendek kata, ilmu yang kaitannya dengan bagaimana ketika kita beramal, kondisi batin kita, kondisi yang sifatnya ruhian diri kita. Ini penting ilmu ini. Maaf ya, saya kasih contoh. Seringkali orang yang sholat itu tidak memenuhi salah satu keharusan sholat yang namanya tumakninah. Tahu tumakninah? Ya, tumakninah artinya apa? Ya, istirahat, tenang gitu ya, tumakninah tuh, ya kan? Kan kita tahu ada ayat bunyinya walladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum walladzina amanu wattatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang ketika mengingat Allah ya tentram hati mereka. Nah, jadi tumakninah itu ibadah salat yang dikerjakan dengan tenang. Ya, enggak boleh kita salat itu seperti kata Nabi kayak burung mematok makanan gitu. Dan terutama yang sangat sering terjadi kapan? Ketika seseorang dari ruku kemudian i'tidal berdiri menjelang sujudnya. Itu seringkali banyak yang tidak berhenti sejenak tumakninah, ya. Mestinya kan begini. Paham ya? Nah, itu bahagian dari penghayatan kita bahwa kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kualitas amal kita terkait erat dengan seberapa jauh ya ihsan tegak di dalam diri kita. Nah, ilmu yang keempat berkaitan dengan pertanyaan tadi, mata sa'ah, kapankah kiamat terjadi? Yang Nabi kemudian jawab dengan kalimat mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tapi dikejar terus dengan wa ma amaratiha, apa tanda-tandanya? Jadi ilmu yang keempat, selain ilmu tentang fikih praktis, tentang keimanan, tentang kualitas amal, yang keempat adalah ilmu tentang asyratus sa'ah atau alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda akhir zaman. Nah, ilmu ini yang keempat ini termasuk ilmu yang sampai hari ini, pertama belum terstruktur, kedua tidak banyak orang yang mau peduli mendalaminya.